wabarakatuh. Saya Isdaniela Sakti. Saya alumni FK Erlangga angkatan tahun 98. Ya, saya seorang dokter dan saya juga seorang relawan. Ini kali kedua kita datang ke tempat ini di daerah Botolenggo, Kabupaten Bondowoso. 8 bulan yang lalu kita datang ke tempat ini dalam rangka untuk memberikan bantuan sembako untuk para kaum yang tidak mampu ya. Saat itu kita temukan ada satu keluarga dengan anak kecil, umur 13 tahun dia. Dan kondisi yang sangat memprihatinkan, gizi buruk, dan bahkan karena kondisi yang berat ya, sampai tidak bisa berkata-kata lagi, tidak bisa hanya sekedar mengucap kata, tidak mampu. Sangat disayangkan sebetulnya, mengingat Bapak Nono ini juga kabarnya meninggal karena sakit yang sama. Tuberkulosis ini jadi masalah yang sangat klasik bagi kita ya di Indonesia ya. Data WHO tahun 2018 menyebutkan bahwa kita masih peringkat 30 dengan asumsi di Indonesia ada 92.000 penderita yang meninggal karena TBC ini. Artinya apa? Tiap jam ada 11 penderita yang meninggal di Indonesia. Tentu saja ini jadi masalah yang sangat serius bagi kita ya. Jadi penyakit TBC ini disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Di Indonesia endemik. Apa gejalanya? Yang sering adalah batuk lama. Ya, rata-rata lebih dari 2 minggu. Kemudian penurunan berat badan disertai dengan demam-demam yang tidak jelas asalnya ya. Mycobacterium ini sebetulnya bisa diobati. Hasilnya sangat baik kalau kita berobati dengan tepat dan ditemukan sedini mungkin. Jadi tidak ada penyulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akhirnya kita ketemu lagi di bincang-bincang santai Dokter Indonesia Bersatu. Kali ini alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang nih sama seorang petani yang juga dokter yang jauh dari Bondowoso. Kalau dari Jakarta jauh ya Mas ya. Jauh banget, alhamdulillah. Baik, sedikit saya perkenalkan, ini adalah Dr. Yusdeni Lana Sakti. Beliau adalah seorang spesialis penyakit dalam yang bekerja di RSUD Bondowoso. Dan beliau juga sehari-hari sebagai petani. Tapi yang lebih menarik adalah yang membuat beliau menjadi salah satu motivasi atau inspirasi kita semua adalah kegiatannya yang lebih dikenal dengan sabar janda. Ya, mungkin kita sapa dulu. Halo, Mas Denny, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Nay. Iya, saya pertama kali kenal sama Mas Yusdeni ini adalah sebagai seorang PPDS Interna. Beliau masuk PPDS Interna itu pada tahun 2009 di Universitas Erlangga dan menamatkan S1-nya di universitas yang sama pada tahun 98. Begitu ya Mas ya? Iya betul Mbak. Oke. Nah, boleh ceritain sedikit nih, awalnya kok kenal DIB, terus kok PPDS bisa sampai di Jakarta. Padahal kan PPDS untuk kumpul keluarga aja itu nggak bisa. Tapi ini PPDS bisa sampai Jakarta, itu gimana ceritanya Mas? Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya dulu gini, Mbak. Itu kira-kira awal pembentukan DIB ya. Kita kan tahu background-nya ya dulu ya. Intinya karena banyaknya kalau zaman sekarang ini bulian dan hujatan terhadap profesi dokter waktu itu kan. Kemudian gelisah kita, gerah sampai pada akhirnya di grup Facebook itu kan kita kan berkumpul dengan menyuarakan suara yang sama cikal bakalnya DIB waktu itu. Jadi waktu itu saya pendidikan spesialis waktu itu, pendidikan spesialis menengah lah Madya ya. Kemudian karena didasari karena kegelisahan ini ya, ada momen waktu itu yang mencetuskan waktu itu dokter-dokter Indonesia kompak bersuara waktu itu ya, yang digawangi sama Dokter Eva ya, sama Mbak Nay juga, Univeni, banyak ya. Akhirnya berangkatlah kita. Jadi dulu waktu deklarasi yang pertama, Mbak, bukan deklarasi ya, intinya pertemuan awal ya. Demo perdana kita kalau tidak salah dulu yang kita kumpul di daerah Tugu Proklamasi ya. Ya. Saya termasuk yang datang ke sana. Jadi ada 2 yang datang ke sana waktu itu, saya ingat betul yang dari Jawa Timur ya. Yang pertama saya, yang kedua Pak Deali yang dari Kediri. Sudah sepuh, sudah gaek ya. Jadi itu awal muasalnya ketemu DIB, hari yang kita ketemu bersilaturahmi ya.
dari seluruh Indonesia tanpa pernah ketemu sebelumnya ya. Kita cuma ketemu di Facebook ya, tapi rasanya itu sudah seperti sangat di luar saudara ya, seperti lebih dari saudara ya. Iya. Karena mungkin apa semangat apa ya? Semangat bersatunya luar biasa waktu itu. Iya. Itu Mbak, tahun 2000 berapa dulu? 2012 mungkin ya Mbak ya? Atau kalau enggak 2011 mungkin. 2012. Iya, sekitar itulah pokoknya. Itu awal muasalnya, Mbak. Iya. Itu sampai akhirnya ya ketemu sama teman-teman di Dokter Indonesia Bersatu, termasuk mungkin ya simpatisan ya di sana, aktif di sana. Iya. Yang menarik adalah gimana cara izinnya, Mas? Bisa diceritain nggak? Alhamdulillah tidak pernah izin. Kita lari. Jadi saya ingat betul ya. Jadi inspirasi ya buat PPDS lain. Jadi kalau misalnya memang tujuannya itu baik ya, memang kita tahu dasarnya itu apa. Mungkin ada keberanian di situ untuk melakukan sesuatu. Jadi ceritanya gimana? Betul. Jadi sebetulnya ya karena idealisme aja ya Mbak ya, idealisme aja ya. Ya kita tahu lah PPDS itu kan masa-masa paling rapuh ya, paling fragile ya, paling rapuh. Tapi karena sudah dorongan hati yang kuat, ya akhirnya berangkat aja, kita lari kita. Ya bolos lah, kalau saya mengakui dosa sekarang, mohon maaf guru-guru ya, saya bolos buat demo dulu ya. Apalagi dulu waktu awal-awal di EB kan, ya orang belum tahu, kita dikira kumpulan orang-orang pemberontak waktu itu kan. Iya. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, saya bangga dengan gelar pemberontak itu. Karena yang kita suarakan memang memberontak untuk hal yang kita harapkan berubah jadi baik ya Mbak ya. Itu. Ya. Betul. Ya. Iya. Lari saya, pokoknya lari. Nah, itu sendiri. Jadi di waktu PPDS Interna itu sendiri. Kalau nggak salah waktu itu ada PPDS juga kan yang ikut. Iya. Jadi awalnya itu saya sendiri Mbak. Ya? Ya, waktu itu saya sendiri. Kemudian beberapa tahun setelah itu ya, 2 tahun setelah itu ya saya racuni lah, saya aja berontak juga. akhirnya ya kita mulai dikenal, mulai banyak yang tahu. Dokter Indah Bersatu itu intinya cita-citanya seperti apa, pergerakan seperti apa, idealismenya seperti apa. Akhirnya kita mulai dapat simpati dari teman-teman yang dulu nggak bisa, ibarat seperti orang yang sendirian ya Mbak ya. Sendirian, betul-betul sendirian. Iya. Begitu. Oke. Berat juga ya, bisa meyakinkan berarti ya teman-teman. Betul. Sebenarnya itu bagian dari perjuangan, bukan racun ya. Kalau istilah sekarang tuh kalau ibu-ibu online shop bilangnya bukan racun tapi madu. Ya kita madu. Karena kita madui gitu, karena baik gitu kan tujuannya. Iya. Nah, lalu setelah tamat PPDS, akhirnya menghadapi realita apa yang dihadapi seorang dokter spesialis di daerah. Betul. Gimana Mas? Ternyata apakah yang waktu itu disuarakan di Jakarta, yang dikeluhkan dokter-dokter spesialis di daerah itu ditemui juga sama Mas Denny waktu? Oh ya jelas Mbak, ya jelas. Cuma gara-gara kita sudah intinya apa ya? Sudah ketemu banyak masalah di awal sebelum kita lulus ya. Awal masalah tentang dunia kedokteran kita. Jadi waktu kembali ke daerah sudah tidak begitu kaget lagi. Karena kembali ke daerah adalah pilihan saya, Mbak. Yeah. Ada pilihan dulu. Di antara tawaran untuk di kota saja, tawaran untuk ya macam-macam Mbak ya, termasuk mungkin staf pengajar atau apapun, saya kembali ke desa. Menarik dong kalau jadi staf pengajar ya. Betul. Pak, gimana ya Mbak ya? Maksudnya ya sampai betul ada beberapa guru yang mungkin berbaik hati lah, sampai benar-benar ya kepingin ya, intinya saya jadi kenapa sampai pernah ada pertanyaan begini dulu Mbak, ada apa di Bondowoso gitu, ada apa sih di Bondowoso, bilang gitu, ada apa, nggak bisa tak kamu lari dari sana, tak tunggu kamu di sini, bilang gitu Mbak. Luar biasa beliau itu ya, mungkin kasihan lihat saya. Jadi Bondowoso ini sebenarnya tanah kelahiran. Tanah kelahiran. Memang dari kecil tinggal di Bondowoso. Betul. Sampai SMA lahir di Bondowoso memang. Lalu apa yang membawa akhirnya memilih Bondowoso? Gimana ya Mbak ya? Walaupun
sudah tahu realita pahitnya ya, atau gimana? Betul, betul. Jadi Bondowoso ini Mbak, daerah tertinggal. Ya, dulu ditetapkan sebagai kabupaten tertinggal. Ada Bondowoso, Situbondo, dan beberapa kabupaten di Jawa Timur ya. Indonesia, di Bondowoso termasuk. Begitu. Konturnya daerah ini bergunung ya, gunung berbukitan ya. Ini dataran tinggi ya, dataran tinggi. Tempatnya dingin, tapi realitanya kemiskinan masih sangat tinggi, sangat tinggi. Ya, jadi kalau kita jalan di Bondowoso ini ya, ke semua penjuru arah ya, pasti ketemu daerah kantong-kantong kemiskinan, pasti itu. Begitu. Jadi ya kalau boleh dibilang terlalu idealisme ya memang itu dasarnya. Jadi kepingin kembali ke desa, bukan desa ya, mungkin kota kelahiran ya, tapi memang desa. Ya, nggak ada mall di sini, enak jadi irit uang. Iya, Yang ada cuma pasar induk, iya. Gitu. Jadi ya itu alasannya, Mbak. Sampai akhirnya kita kembali ke sini, memilih untuk kembali ke sini. Terus juga spesialis sangat kurang di sini, Mbak. Ini termasuk daerah yang tidak diminati untuk didatangi oleh dokter spesialis. Kenapa? Karena ini THP-nya kecil. Iya, karena pasiennya kan guyon-guyonannya ya di sini ya. Pasiennya itu BPJS semua. Guyonnya gitu. Iya. Nggak ada rumah sakit swastanya ya, Mas? Iya, ada rumah sakit swasta, ada 2 di sini. Tapi ya tidak terlalu besar. Jadi daya beli masyarakat itu tidak seperti di kota-kota besar. Begitu. Oke. Untungnya bahwa bagian dari rezeki, jodoh, mati, lahir itu udah ditetapkan. Jadi maupun tinggal di kota, di desa, kalau rezekinya 10 ya 10 ya, Mas. Betul, sepakat. Dan rezeki bukan cuma duit kan, Mbak? Rezeki bukan cuma duit, anak sehat ya, Mas ya, rukun. Rambut yang telat beruban ini kan rezeki. Wajah tetap awet muda, rezeki ya, Mas. Betul, rezeki. Oke. Nah, jadi kalau dilihat dari penduduknya itu pun lebih banyak usia lanjutnya daripada usia reproduktifnya. Iya, ini kan disebut julukannya kota pensiun. Kenapa? Karena yang masa masa produktifnya itu lebih merantau gitu. Jadi gini, Mbak, kota ini kan adem ya. Ya, tenang, wis nggak tahu ada huru-hara lah pokoknya. Kriminal juga rendah. Jadi biasanya orang-orang perantauan itu di masa tuanya itu sering yang memilih balik ke sini untuk istilahnya mengisi hari tuanya. Iya, kembali ke sini. Terus perkembangan kotanya kan relatif tidak terlalu cepat ya. Ya intinya dari dulu ya gitu-gitu aja lah. Begitu. Makanya dari kegelisahan lebih banyak orang pensiun, janda-janda, akhirnya muncul sahabat janda. Atau ada cerita lain di balik itu awalnya, Bang? Ya. Jadi ya Mbak, aduh ini cerita sedih nih, tapi nggak usah nangis ya. Jadi gini, Mbak, saya kan lahir dari keluarga yang ya boleh dibilang tidak mampu ya, Mbak ya. Bapak saya itu pensiunan tentara, anaknya 10, saya yang bungsu. Begitu. Jadi di masa-masa sulit kita dulu ya memang serba kekurangan ya. Akhirnya saya memutuskan sekolah, penuh perjuangan sampai sekolah kedokteran ini ya. Sekolah kedokteran itu pun dulu saya, Mbak, masuk tes UMPTN itu bingung kita mau bayar gimana gitu. Akhirnya saudara-saudara itu iuran 75 ribuan dulu, Mbak. Ingat betul saya. 4 orang iuran 7. Untuk masuk FK-nya atau untuk bayar SPP? Mbak, intinya bayar kehidupan bulanannya sama bayar biaya-biaya semuanya itu. Oke. Ya. Jadi saya modal 300 ribu tiap bulan dulu, Mbak. Ya, untuk bayar kos semua sudah pokoknya hidup Ya alhamdulillah cukup lah, intinya cukup ya. Sampai saya lulus, sempat ke Kalimantan dulu saya bekerja di sana. Tapi ya itu, ya namanya mungkin karena kita sudah terbiasa dengan kekurangan, kan tahu rasanya lapar seperti apa, Mbak. Iya. Ya, rasanya kurang seperti apa. Terus akhirnya ya itulah kita cita-cita dulu waktu di Kalimantan. Cita-cita satu saat saya kembali, saya terinspirasi sekali dengan ceritanya itu, Mbak, Sayyidina Umar. Ya, sangat terinspirasi saya. Jadi beliau itu intinya kan khalifah yang mengalami keliling bawa beras, bawa gitu ya. Dipanggul sendiri itu sangat
sangat menginspirasi saya. Hmm. Jadi begitu selesai itu saya sudah cita-cita suatu saat saya kembali ke kota saya mau begitu saya. Begitu. Tiap malam mau belusukan kalau zaman sekarang ya. Oke. Ya. Ya, kita mau belusukan tapi bukan untuk impor ya, Mbak ya. Jadi gitu. Ya, biasa ini nyentilnya masih selalu ada nih, Pak. Bukan untuk nyalek juga ya, Bang? Enggak. Karena saya yakin ya, kalau untuk nyalek tidak ada yang pernah bertahan paling banter 1 bulan bertahannya. Bertahan apa? Untuk gitu pencitraan begitu itu. Oh. Itu kan pencitraan maksudnya kan, Mbak ya? Pencitraan Ya. itu kan intinya kan pencitraan kan? Pencitraan karena ada sesuatu yang ingin intinya pamrihnya, ada pamrihnya begitulah. Ada sesuatu yang dikejar. Ya. Ya. Ya akhirnya kita awalnya itu ada ada orang di Facebook ya tidak kenal ya, Mbak ya. Japri tentang seseorang yang sakit. Begitu saya kembali di Bondowoso ini. Jadi ceritanya saya kembali di Bondowoso, 5 bulan pertama ada yang japri di Facebook. Ini ada orang sakit daerah sini, daerah gunung sana, Mbak ya. Apa bisa minta tolong, Dok? Sarannya apa? Awalnya dia cuma minta saran, betul. Ini kenal? Awalnya tidak kenal, tidak kenal. Namanya Yudi namanya. Ya, mungkin 5 tahun di bawah saya lah, Mbak ya, mungkin waktu itu ya. Usianya. Akhirnya mungkin dia kaget itu. Dia awalnya kan cuma minta saran. Ini harusnya diapakan? Di mana lokasinya? Di daerah Sumber Beringin, Dok. Lah itu di bawah kaki Ijen lah gitu. Gunung Ijen Kak Ijen ya. Akhirnya besok bisa. Ayo kita lihat bilang gitu. Dia kaget karena saya mau lihat gitu, Mbak. Nah, Gunung Ijen ini dari tempat Mas Denny ini jauh atau berapa kilo gitu? Harus naik gunung atau gimana? Sekitar kalau Ijennya sih 60 kilo, tapi kalau Sumber Beringin itu mungkin sekitar ya 35 kilo lah. Wow. Begitu. Kalau di Jakarta 60 kilo itu kayaknya jalan lurus ya. Kalau di daerah itu 60 kilo itu beda. Iya. Ya kan belok jalan yang sempit, naik turun itu 30 kilo di daerah dengan 30 kilo di kota itu beda perjuangannya. Jadi waktu itu naik motor atau naik apa? Naik motor saya. Jadi kita naik motor janjian di suatu tempat ya. Dia nggak menyangka saya bakalan datang dan saya juga awalnya juga waspada ya, Mbak ya. Kenapa? Saya kan berdua sama teman saya naik sepeda motor. Saya bilang bukan tidak mungkin ini modus. Karena kan saya nggak kenal dia. Kan bisa aja dijebak datang kemudian ya zaman sekarang ya kriminal atau bagaimana ya, Mbak ya. Ternyata enggak, memang dia anaknya ada. Kemudian saya ketemu, diantarkan ya agak masuk kita. Jalannya itu ketemu ada 2 pasien waktu itu. 1 pasien diabetes dan 1 pasien cerebral palsy ya, anak-anak ya. Dari sana berjalan akhirnya kita kumpulkan yang cerebral palsy kan butuh kursi roda waktu itu. Kita kumpulkan dana, dapat kursi roda dan bantuan ya. Yang ibu-ibu itu kita bawa pengobatan begitu. Kenapa maaf Mas, kenapa nggak dirujuk ke rumah sakit atau apa? Memang karena akses ke rumah sakitnya susah atau gimana? Bukan. Rata-rata zaman saat itu kan belum banyak yang punya BPJS, Mbak, KIS. Jadi banyak orang-orang miskin itu yang kadang tidak tercover dengan BPJS ya. Mungkin masih belum terdata atau apa ya. Jadi tidak memungkinkan dia, artinya tidak memungkinkan dia tidak punya duit. Begitu. Jangankan untuk berobat, untuk makan aja nggak bisa dia. Begitu. Jadi itu titik poinnya, titik awalnya. Sampai akhirnya gerakan itu sekitar tahun 2015 akhir. Ya. Maaf Mas, jadi ngumpulin duitnya waktu itu lewat apa? Lewat WA Japri yang kenal aja atau langsung di open di Facebook? Enggak, awalnya ya kita dana pribadi dulu, Mbak. Kadang-kadang kita kan belum berani menawarkan ya. Ya, oke. Kita belum berani menawarkan. Akhirnya kita pakai dana pribadi dulu awalnya. Kemudian ya mungkin Allah sudah akhirnya menugaskan kita untuk di jalan itu. Saya posting di Facebook awalnya. Postingan pertama saya itu, jadi ada orang ini cerita yang lain, Mbak. Orang yang lain ya. Oke. Jadi ada orang yang lumpuh dia, Mbak, separuh badan ke bawah itu lumpuh. Rumahnya mau roboh, dia bekerja membuat ayaman namanya besek itu, Mbak.
Biasanya tempatnya ikan itu, Mbak. Nggak tahu apa namanya. Iya, iya. Yang dari bambu itu loh. Umur Kenapa? pasiennya? Umur pasiennya? Umurnya kira-kira sudah 50-an. Ya. Dan wanita? Akhirnya enggak, perempuan, laki-laki waktu itu. Oh, laki-laki, oke. Laki-laki waktu itu. Akhirnya kita posting, intinya siapa mungkin ada yang mau membantu untuk kita mau bedah rumah waktu itu, Mbak. Jadi kita posting untuk bedah rumah, hari ini diposting ya ternyata responnya teman-teman di dunia maya tuh sangat antusias. Jadi dana cepat terkumpul waktu itu, saya ingat betul ya. Jadi langsung kita bedah rumahnya jadi begitu. Akhirnya berlanjutlah kita. Kita kan tiap minggu selalu jalan ini, Mbak. Jadi kita selama 5 tahun itu tiap minggu kita jalan. Oke. Ya, Timnya udah jalan. dari berapa orang sampai sekarang jadi berapa orang? Dari awal berapa orang sampai? Dulu kita cuma berdua sama si Yudi itu namanya. Oh, gitu. Yudi. Akhirnya Tapi keterusan kalau sekarang Yudi. keterusan akhirnya tiap minggu kita jalan, kita ngumpulkan sodako ya. Kita bentukkan jadi paket-paket sembako, ada mukena, ada sarung begitu ya, Mbak ya. Satu paket itu kira-kira nominalnya 250 sampai 300 ribu, Mbak. Dan tiap minggu kita bisa dapat 20 sampai 30 orang yang kita bantu. Oh, Masya Allah. Iya, betul. 20 sampai 30 orang itu semua karena donatur-donatur yang teman-teman di dunia maya itu, di Facebook itu atau di WA begitu. Jadi prinsip konsepnya, Mbak ya. Hari Selasa kita survei, kita belusukan itu lah intinya ya, cari data. Kita data betul dia memang. Kita data riwayatnya, keluarganya. Dia mampu apa enggak, kehidupannya punya anak apa enggak begitu. Jadi data yang kita kumpulkan insya Allah sangat valid begitu. Karena kita turun langsung. Dapat datanya dari mana, Mas? Kita langsung turun. Yudi itu dia punya kemampuan surveillance yang bagus dia. Oh. Jadi ini seperti kayak Intel itu. Jadi kita memang Intel kita manggilnya. Jadi seperti Intel, datang ke rumah-rumah, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol gitu, Mbak. Mana yang orang yang nggak mampu difoto, dilihat rumahnya. Ya kan, ngobrol-ngobrol sampai dilihat dapurnya seperti apa begitu. Oh, begitu. Selasa terkumpul datanya, hari Rabu atau Kamis kita posting. Semua kita transparan ya. Ini orangnya, rumahnya seperti ini, kita tampilkan semua. Memang dengan teknik begini, metode begini ada beberapa ya kontroversi ya, Mbak ya. Karena ada beberapa ada yang bilang kok mau membantu harus ditampilkan wajahnya, fotonya, bilang gitu. Ada begitu. Tapi kita selalu bilang kalau yang membantu saya pribadi, Mbak, Pak, saya tidak akan tampilkan wajahnya. Yeah. Tapi ini orang duitnya orang, sedekahnya orang lain yang seharusnya saya sampaikan. Jadi ibarat saya cuma Pak Posnya. Tukang pos kan butuh tanda tangan. Zaman sekarang paket juga difoto kan dengan orangnya difoto. Ya, betul. Kalau sama itu aja. Oke. Ya, jadi mungkin dengan metode begitu trust-nya lebih Mbak? Lebih terjaga ya. Begitu. Akhirnya dalam waktu 5 tahun ini tiap minggu kita selalu berjalan ya. Berjalan. Makanya namanya Sabar Janda. Oke, padahal yang disamperin bukan janda aja ya, bapak-bapak juga gitu. Iya, karena Sabar Janda itu sebetulnya kan ya nama apa? Awalnya kan ketemu tidak sengaja dulu, Mbak. Dulu kan lagi rame-ramenya Sabar Pungli itu, Mbak. Itu akhirnya dibikin Sabar Janda aja. Karena apa? Beliau-beliau yang kita bantu itu rata-rata memang janda-janda duafa ya, yang tua yang sudah tidak mampu bekerja. Begitu, tidak mampu bekerja. Jadi sabar itu kan sebenarnya singkatnya ada satuan berbagi rasa. Oh, gitu. Satuan berbagi rasa dengan janda dan duafa begitu. Oke. Gitu. Nah, dari apa yang udah dikerjakan hampir 6 tahun berarti kan kalau 2015 6 tahun, hampir 6 tahun. Apakah ada partisipasi dari pemerintah daerah atau dari orang rumah sakit atau dari dokter spesialis lainnya? Iya. Kalau dari pemerintah jelas enggak. Karena kita memang relawan ya, Mbak. Bahkan kita dari postingan yang beredar, mungkin ada orang pemerintah daerah yang lihat nih, jadinya akhirnya ikutan gitu. Yang melihat banyak, Mbak. Banyak yang melihat. Tahu lah Subhandoso, insya Allah tahu lah karena sudah
ya gimana ya, bukan kita sombong enggak, tapi eksis lah kita kan 6 tahun ya Mbak. Iya. Iya 6 tahun ya kita eksis. Dan alhamdulillah yang membantu enggak ada. Oke. Jadi enggak Semoga ada. kalau ini akhirnya dilihat oleh banyak orang, semoga bisa menggerakkan hatinya ya. Karena kan, Iya, betul. oke. Karena kita memang nggak pernah minta bantuan pemerintah, Mbak. Oke. Kita sendiri nggak pernah minta bantuan pemerintah. Karena konsep kita kan kita cuma makelari ya. Makelari makelar. kita. Jadi makanya kita dibilang makelar akhirat juga, Mbak. Iya, oke. Jadi kita nggak pernah minta ke pemerintah. Kita cuma tawarkan ini investasi akhirat ya, Mbak ya. Jadi kita nggak ada apa nggak bisa, intinya nggak mungkin memaksa. Allah yang gerakkan nanti untuk bersedekah itu. Oke, Kita betul. cuma memberikan ini jalannya begitu. Mungkin mau partisipasi monggo begitu. Itu aja. Dari tim Saber Janda sendiri udah ada berapa yang orang medis dan non medisnya? Kalau di awal-awal, jadi jujur kita sekarang tidak. Jadi kita kan tidak seperti organisasi resmi ya Pak. Kita cuma komunitas ini, kumpulan Ya. orang-orang. Kumpulan. Iya, jadi simpatisannya banyak sebetulnya, ratusan. Kalau saya estimasi sekarang kita kan ada grup WA ya. Di grup WA itu aja ada ya sekitar 200-300 orang lah. Oke, Masya Allah ya. Begitu. Oke. Nah, itu ada orang medisnya juga? Banyak, perawat terutama. Oke. Ya, perawat. Begitu. Oke. Nah, ada momen yang bisa bikin kayak sunatan massal kah atau pengobatan massal kah sampai ke situ, atau masih konsepnya sama, tetap samperin satu-satu? Enggak, kita jadi gini Mbak. Nama apa ya? Nama utama kita sebenarnya Makelar Akhirat. Iya. Makelar Akhirat itu seperti punya unit-unit kegiatan ya. Ya, ada yang kita punya. Sekarang kita berkembang ya, jadi kayak tim SAR gitu Mbak. Kita bikin SAR. Iya. Oke. Kita bikin Menarik. SAR Makelar Akhirat. Kita training relawan-relawan ya, kita training relawan. Kemudian kita aktif kalau seandainya ada kan dulu ada di sini ada anak hilang di pendakian Gunung Piramid namanya. Heboh dulu nasional. Iya, kita benar. turun ke sana. Kemudian waktu gempa di Lombok, di Palu, kita berangkat ke sana. Saya mimpin ke sana dulu. Jadi di Lombok dulu kita 1 minggu, di Palu 10 hari kita, Mbak. Bawa bantuan dari masyarakat Bondowoso. Oh, Masya Allah. Gitu. Iya. Jadi akhirnya memang kebaikannya semuanya cepet ya. Dan itu orang makelar pokoknya. Penduduk di Bondowoso semua? Apa ada dari daerah tetangga gitu? Nggak ada. Kita ruang lingkupnya memang membatasi di Bondowoso. Bukan karena apa? Satu, karena kita memang ya kita berharap kita bisa mengabdi di lokal dulu, Mbak. Ya. Dan kita di sini belum banyak terbantu. Kita ya belum bercita-cita keluar kota. Terus yang kedua, kita nggak berani melintas batas kabupaten. Kenapa? Kita takut dipolitisir. Gitu. Kabupaten sebelah itu kan pasti ada pendukung dan oposisi kan, Mbak. Di semua pemerintahan kabupaten kan. Kita cuma takut niatan kita baik, tapi dipakai untuk alat untuk menyerang ya mungkin seseorang atau pemerintah atau apalah. Kita nggak mau begitu. Kita benar-benar jaga netralitas kita. Kita cuma bergerak di bidang sosial itu aja sudah. Nggak mau digeret-geret ke masalah politik atau apa. Dan gitu. Oke. Nah, untuk kegiatannya tadi udah sampai kayak kalau nggak salah ada penggalangan dana ya, atau dana usaha juga ya? Oh, betul. Jadi kan kita kan cita-citanya kan begitu, Mbak. Dulu gini. Dulu kita hanya mengandalkan momen dari donatur ya. Tapi ada satu titik dana itu habis. Ya. Kita sudah tidak bisa membeli sembako untuk minggu berikutnya. Nah, begitu. Kita terbiasa banyak bantuan datang, saat itu dana kosong. Ya sedih kita lah. Begitu. Sempat down lah. Waktu itu kan. Ya sempat nangis lah. Ya curhat. Ya Allah, kenapa apa mungkin kita tidak amanah ya?
sampai tidak ada lagi yang menitipkan sedekah buat kita, bilang gitu, buat mereka, buat beliau-beliau itu ya. Begitu. Akhirnya kepikiran di sana. Kita kumpulkan teman-teman, ya gimana ini solusinya? Kita nggak bisa cuma ngandalkan apa? Ngandalkan donatur gitu ya. Kita juga harus ikut partisipasi untuk jadi donaturnya. Makanya itu ya kita mau ikhtiar sedikit demi sedikit, Mbak ya. Bikin toko sendiri kita, ya, bikin toko sembako sendiri. Kemudian sempat mencoba peternakan kambing, begitu Mbak. Ke depan memang kita harapannya begitu ya. Kita kepingin seperti apa ya? Kalau di Arab itu ada ada wakaf pertanian tuh kayak punyanya Sayyidina Utsman ya Mbak ya. Itu kan menarik itu. Iya betul. Jadi wakaf abadi, jadi iya betul. Diwakafkan memang untuk jadi itu cita-citanya, tapi masih belum untuk yang pertanian yang jangka panjang ini masih kita rintis begitu. Di sana memang masih banyak petani juga ya? Dominan di sini daerah pertanian memang. Oh gitu. Begitu. Dan kasihan sekarang. Makanya gimana nih? Juga jadi petani ya, Mas Denny? Iya, betul. Jadi, ceritain sedikit dong, Mas. Ini maksudnya jadi petani ini maksudnya gimana nih? Jadi habis praktek pagi, itu macam atau gimana? Atau iya. sebagai owner? Jadi owner gini. Jadi kan gini, Mbak. Dulu kan saya realistis saja ya. Iya. Dunia kedokteran tidak seprospek dulu kala. Ya. Itu kan yang kita adu kan, yang sering kita perjuangkan dan di DIB kan. Ya. Kayak gitu ya. Oke. Jadi pada waktu awal masuk ke sini, ya kita nyelengin lah. Nyelengin untuk apa? Untuk beli tanah Tegal namanya, bekas Sengon ya Mbak ya. Tanah bekas Sengon. Apa tuh bekas Sengon? Pohon sengon. Jadi ada tanaman namanya tanaman kayu sengon namanya. Albasia kayak gitu. Oke. Jadi karakternya kan tanahnya bukan tanah yang bukan tanah yang subur, bukan. Tanah tandus tidak ada air gitu. Oke. Itu akhirnya nekat kita tanami duren waktu itu Mbak. Nekat sekali. Dicibir orang sekitar kita. Katanya kerjaan sia-sia, orang gila katanya. Gitu. Iya. Oke. Karena air nggak ada. Jadi ada sebetulnya air tapi jangan jauh di bawah. Jadi usaha ekstra kita untuk menyediakan air itu. Karena saya berpikir ya, dokter ke depan tidak bisa cuma mengandalkan pekerjaan sebagai dokter. Apalagi dulu kan waktu awal-awal kena BPJS itu kan, waduh masa depan tambah gak jelas ini. Begitu kan? Iya, jelas. Betul, jujur aja. Akhirnya harus ada apa istilahnya ya? Investasi ya, pendapatan sampingan ya, usaha sampingan. Saya memilih pertanian memang. Ya, jadi pagi saya berangkatnya, Mbak. Jam 5, setengah 6 berangkat sampai nanti mau mendekati masuk ke rumah sakit, pulang baru kerja begitu. Tiap pagi begitu. Setengah 6 ini maksudnya ini ke ladang. Iya, betul. Okay. Betul. Ngapain itu Mas ke ladang? Ya yang sering itu nyemprot, kemudian memupuk begitu. Oke. Nah, sekarang sudah 5 tahun berjalan. Jadi durian yang saya tanam 2015 dulu ya, sekarang alhamdulillah sudah besar-besar buahnya. Udah panen toh Mas? Sempat panen perdana tahun ini. Oh, bulan apa? Kemarin nih bulan Desember sampai Januari. Wah. Musim-musim berbuahnya itu. Begitu. Tapi memang masih penyempurnaan semuanya, Mbak ya. Iya. Tapi apa yang dibilang orang bahwa suatu tidak mungkin lah kalau kita berikhtiar dan usaha keras betul. Iya, bisa. betul. Jadi akhirnya apa yang membuat durian itu akhirnya tumbuh padahal semua orang mencibir? Ya, mungkin karena ketekatan hati kita ya. Itu. Doa ya? Doa yang pertama, terus ikhtiar. Oke. Ada konsul misalnya ke praktisi? Oh, pasti. Oh, oke. Pasti. Kita buka YouTube. Kita buka ada teman-teman khususnya? Kenapa?
Ada mentor khususnya atau pergi ke Ada. Oh Heeh. iya, dulu saya sebelum tanam itu Mbak, sebelum tanam durian itu, saya tanam durian namanya bawor dia. Dia termasuk durian premium lah ya. Mhm, Ya, mhm, jadi yang sekarang terkenal itu ada bawor, ada musangking gitu. mhm, Saya mhm, milih bawor. mhm, Dulu saya survei ke Banyumas 3 hari saya mhm. untuk hunting bibitnya. Oke. Begitu, baru setelah itu saya tanam. Begitu. Jadi maksudnya, ini pun ada ilmunya, bukan Ada ilmunya. Jadi tidak ilmu nekat, enggak. nggak ilmu nekat ya? Betul. Semua harus Oke. pakai ilmu memang. Justru lebih banyak yang dieksplor ya di daerah ya, Mas, ya? Betul. Dari sisi pengabdiannya iya, dari Iya. sisi mencoba bidang lainnya iya, jadi Iya, menarik betul. ya. Iya. Sehari-hari tuh bukan, dari rumah sakit terus praktek sore lagi, praktek malam lagi gitu? Iya. Karena semua kan pilihan ya, Mbak ya. Iya. Oke. Semua pilihan. Kita milih menjadi seorang dokter yang ya yang gitu-itu aja lah. Atau menjadi seorang dokter yang sesuatu begitu, Mbak. Itu pilihan kita, ya. Dan pilihan itu wajar-wajar aja orang milih ya senang-senang dia aja. Tapi kalau saya banyak hal yang bisa kita kerjakan di sini. Tidak cuma jadi dokter ya. Ya, jadi pengabdian masyarakat jalan, entrepreneur bisa jalan. Banyak macam-macam lah, bisa kok semua. Jadi tidak cuma ya bangun, kerja, pulang, tidur, praktek lagi itu sampai mati begitu. Aduh. Oke, Begitu. menarik nih, cuman waktunya udah nggak kerasa Siap, lewat dari 30 menit. siap, Terima siap, kasih Mas, siap. Yusdeni, ini menginspirasi kita semua, Hmm, terutama dokter-dokter yang ada di daerah ya, bahwa kita bisa mengeksplor sesuatu itu tidak hanya untuk diri kita, mungkin bisa insya Allah kayak Sayyidina Usman gitu, bahwa saat kita sudah meninggal, tapi aliran berkah itu terus ya, betul, ada untuk orang masyarakat dan ujungnya juga kembali ke kita gitu. betul. Ada nggak pesan-pesan untuk dokter atau mahasiswa kedokteran yang atau dokter yang baru lulus lah gitu? What next nih Iya, kalau di dokter? kalau saran saya Mbak ya, apa ya? Kalau boleh dibilang, ya mohon maaf kalau saya mungkin dibilang terlalu idealis atau apa ya, so wise atau apa ya, enggak. Tapi jangan berhenti peduli sama orang, intinya begitu aja. Kenapa? Karena kita peduli sama orang itu kan sebenarnya bibit, Pak. Bibit yang bakalan kita panen untuk kita sendiri nanti. Jadi kalau kita mudahkan orang lain, Allah bakal memudahkan kita. Dan jalan memudahkan orang lain itu banyak sekali. Ya, termasuk DB dulu yang demo itu kan, ya kan? Yang nuntut gajinya intensif tuh ingat betul saya Sekarang naik ya Mas? naik. Jadi kalau boleh dibilang dulu ya, internship termasuk yang kita perjuangkan kan dulu itu Mbak. Waktu di MPR ingat betul saya Iya, rapat dengan MPR atau DPR itu dari sana kan. iya. Jadi dengan konsep yang sederhana, usaha yang sederhana tentang peduli dengan orang lain, ya harapan kita dipermudah. Dan alhamdulillah saya banyak dipermudah Hmm. dengan Allah di sini. Banyak Oke, baik. begitu. Itu pesan take home Iya. hari ini ya. Iya, cuma itu aja permudahnya orang lain aja itu aja Orang sudah. lain, jangan berhenti untuk peduli dengan orang lain. Betul. Oke, mungkin sekian bincang-bincang santai kita. Sampai ketemu lagi di next bincang-bincang santainya dengan narasumber yang tidak kalah menariknya. Terima kasih Mas Yu sudah berbagi. Oke Mbak Naim, makasih banyak. Bermanfaat Siap. sekali bagi saya dan pendengar seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.